Bayangkan, gadis penjual bakso ini diintimidasi polisi di depan semua orang. Gerobaknya didorong, kuah panas hampir tumpah. Semua menahan napas. Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan membuat kalian tercengang dan tak percaya. Sebelum kita lanjut ceritanya, jangan lupa ya like dan subscribe channel Saka Bercerita. Jangan lupa menulis asal daerah kalian di kolom komen, supaya kita lebih kenal dan dekat. Silakan duduk yang nyaman karena ceritanya baru dimulai. Let's go! Aulia menyelesaikan adonan terakhir saat langit mulai berubah warna. Biru gelap perlahan memudar, digantikan semburat pucat yang menandakan pagi hampir tiba. Tangannya terasa pegal, pergelangan kaku, namun ia tidak berhenti. Setiap bulatan bakso baginya bukan sekadar makanan, melainkan kesempatan untuk bertahan satu hari lagi. Kompor kecil menyala. Api biru menari di bawah panci besar. Uap panas naik, membasahi wajahnya, membuat rambutnya yang diikat sederhana mulai lembab. Bau daging, bawang, dan lada menyatu memenuhi ruangan sempit itu. Aulia menghirupnya dalam-dalam. Entah mengapa, aroma itu selalu memberinya rasa aman, meski hidupnya jauh dari kata nyaman. Ia hidup sendiri. Tidak ada orang tua yang menunggu di rumah. Tidak ada saudara yang bisa ia andalkan. Kamar kontrakannya hanya cukup untuk satu kasur tipis, satu lemari plastik, dan ruang kecil tempat ia menyiapkan dagangan. Namun Aulia tidak pernah mengeluh keras. Ia belajar sejak lama bahwa mengeluh tidak membuat perut kenyang. Setelah semua siap, ia mendorong gerobaknya keluar. Jalanan masih sepi. Hanya ada suara sapu pedagang lain dan motor yang melintas sesekali. Setiap langkah terasa berat, namun Aulia tetap melangkah. Roda gerobak berderit pelan, seolah ikut mengeluh, tapi tetap berjalan. Di dalam hatinya, Aulia selalu berbicara pada diri sendiri. Ia menguatkan dirinya dengan kalimat-kalimat sederhana. Hari ini harus kuat. Hari ini jangan menyerah. Hari ini mungkin ada rezeki lebih. Kalimat itu ia ulangi seperti doa, meski terkadang harapan itu terasa rapuh. Saat matahari mulai naik, taman kota mulai ramai. Anak-anak kecil berlarian, orang tua duduk di bangku taman, dan pedagang lain membuka lapak. Aulia memilih tempat biasa, di dekat pohon besar yang daunnya rimbun. Ia menyukai tempat itu karena teduh dan tidak terlalu mencolok. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian. Bakso, bakso panas, panggilnya pelan. Suaranya tidak keras, tidak memaksa. Ia hanya berharap ada yang mendengar. Beberapa menit berlalu, lalu seorang anak kecil mendekat, diikuti ibunya. Senyum kecil muncul di wajah Aulia. Ia melayani dengan hati-hati, menuang kuah, menata bakso, menaburkan bawang goreng. Saat mangkuk itu berpindah tangan, Aulia merasakan kelegaan kecil. Bukan karena uangnya, melainkan karena merasa berguna. Perasaan itu sederhana, tapi hangat. Di sela-sela melayani pembeli, Aulia sering melamun. Ia memikirkan masa depannya, meski tidak berani bermimpi terlalu tinggi. Ia tidak ingin kaya. Ia hanya ingin hidup tenang. Tidak dikejar-kejar rasa takut. Tidak dipandang rendah setiap hari. Namun Aulia sadar, dunia tidak selalu ramah pada orang sepertinya. Ia sering melihat bagaimana orang berseragam diperlakukan istimewa, sementara pedagang kecil seperti dirinya harus selalu menunduk, selalu berhati-hati, selalu siap disalahkan. Ia pernah melihat temannya sesama pedagang diusir. Pernah melihat gerobak disita tanpa penjelasan panjang. Kenangan itu membuatnya selalu waspada. Setiap kali melihat seragam coklat di kejauhan, jantungnya berdegup lebih cepat. Pagi itu sebenarnya berjalan normal. Pembeli datang satu persatu. Tidak ramai, tapi cukup. Aulia mulai merasa sedikit lega. Ia menghitung dalam hati, jika dagangan habis sebelum sore, ia bisa membeli lauk lebih enak malam ini. Namun tanpa ia sadari, dari kejauhan, sepasang mata memperhatikannya. Tatapan itu dingin, menilai, mencari celah. Aulia masih sibuk melayani pembeli ketika bayangan seseorang menutupi cahaya matahari di depannya. Ia mengangkat kepala perlahan. Di hadapannya berdiri seorang polisi. Seragamnya rapi, sepatu mengilap, sikapnya tegak penuh wibawa. Jantung Aulia langsung mencelos. Ia tidak langsung bicara. Tangannya refleks berhenti bergerak. Napasnya tertahan sejenak.
Ada perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba menjalar dari dada ke tenggorokan. Aulia menunduk sopan. Ia sudah terbiasa melakukan itu. Senyum kecil ia paksakan muncul, meski bibirnya terasa kaku. Dalam hatinya, ia berharap pertemuan ini hanya singkat. Hanya teguran biasa. Hanya lewat. Namun entah mengapa, firasatnya buruk. Ia tidak tahu bahwa pagi yang dimulai dengan harapan kecil itu akan menjadi awal dari hari terpanjang dalam hidupnya. Hari yang akan menguji batas kesabarannya. Hari yang perlahan mengubah dirinya. Dan semua itu baru saja akan dimulai. Polisi itu tidak langsung berbicara. Ia berdiri terlalu dekat dengan gerobak Aulia. Cukup dekat hingga aroma seragamnya bercampur dengan bau kuah bakso. Aulia bisa merasakan kehadirannya seperti bayangan besar yang tiba-tiba menutup cahaya. Tangannya masih memegang sendok sayur. Jari-jarinya dingin. Ia berusaha tetap tenang, meski dadanya mulai berdebar tidak beraturan. Dalam hatinya, Aulia berharap pria berseragam itu hanya akan membeli semangkuk bakso, lalu pergi seperti pembeli lain. Namun tatapan polisi itu berbeda. Matanya tidak melihat makanan. Tidak melihat Aulia sebagai pedagang yang bekerja keras. Tatapannya menyapu gerobak, roda, panci, hingga ke wajah Aulia dengan cara yang membuat bulu kuduknya meremang. Ini jualan di sini sudah izin? Tanyanya akhirnya. Nada suaranya datar, tapi mengandung tekanan. Bukan pertanyaan biasa. Lebih seperti tuduhan yang sudah siap dijatuhkan. Aulia menelan ludah. Ia meletakkan sendok perlahan, takut gerakannya terlihat salah. Dengan suara pelan dan sopan, ia menjawab bahwa ia berjualan keliling, berpindah-pindah, dan belum memiliki izin resmi. Ia menyampaikan itu tanpa membantah, tanpa nada tinggi, seolah berharap kejujuran bisa melunakkan suasana. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Alis polisi itu terangkat sedikit. Bibirnya membentuk senyum tipis yang tidak hangat. Berarti melanggar, katanya singkat. Kata itu menghantam dada Aulia. Melanggar. Seolah seluruh keberadaannya adalah kesalahan. Ia ingin menjelaskan lebih banyak. Ia ingin mengatakan bahwa ia hanya berusaha makan. Namun suaranya tercekat di tenggorokan. Orang-orang mulai memperhatikan. Seorang pembeli yang tadi berdiri di depan gerobak mundur pelan. Anak kecil yang sedang makan bakso ditarik ibunya menjauh. Lingkaran kosong terbentuk di sekitar Aulia, membuatnya merasa sendirian di tengah keramaian. Polisi itu melangkah mengitari gerobak. Sepatunya menyentuh roda dengan sengaja, membuatnya bergoyang sedikit. Aulia refleks memegang sisi gerobak, takut panci besar itu tumpah. Kalau semua orang seperti kamu, kota ini jadi kacau, ucapnya lagi. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi menusuk. Aulia menunduk lebih dalam. Wajahnya panas. Ada rasa malu yang menyelinap pelan, bercampur dengan ketidakpercayaan. Ia tidak mengerti mengapa ia diperlakukan seolah ancaman, padahal ia hanya menjual bakso. Ia mencoba tersenyum lagi. Kali ini lebih sulit. Maaf, Pak. Saya bisa pindah kalau mengganggu, katanya lirih. Kalimat itu keluar sebagai bentuk menyerah. Aulia berharap dengan menawarkan diri pergi, masalah selesai. Ia tidak ingin keributan. Ia tidak ingin dilihat banyak orang. Ia hanya ingin hari itu berlalu. Namun polisi itu justru menghela napas kasar. Pindah sekarang juga, katanya dengan nada mengejek. Kamu kira gampang? Aulia terdiam. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia menahan. Ia tidak mau menangis di depan orang-orang. Tangannya gemetar halus, tapi ia menyelipkannya di balik celemek agar tidak terlihat. Yang membuat dadanya semakin sesak bukan hanya kata-kata polisi itu, melainkan tatapan orang-orang di sekeliling. Ada yang iba, ada yang penasaran, tapi tidak satu pun yang berani bersuara. Semua memilih aman. Semua memilih diam. Aulia merasa kecil. Sangat kecil. Ia berdiri di sana, di tengah taman kota, dengan gerobak sederhana dan seragam lusuh, berhadapan dengan kekuasaan yang tidak memberinya ruang bernapas. Setiap detik terasa panjang. Setiap detik seperti menekan bahunya lebih dalam. Polisi itu kembali bertanya. Kali ini suaranya lebih keras, seolah sengaja ingin didengar banyak orang. Ia menyebut aturan. Ia menyebut penertiban. Ia menyebut sanksi. Kata-kata itu berputar di kepala Aulia, membuatnya pusing.
Ia tidak sepenuhnya mengerti aturan. Ia hanya tahu satu hal. Ia diperlakukan bukan sebagai manusia, melainkan masalah. Dalam hati, Aulia bertanya pada dirinya sendiri, apakah salah menjadi miskin? Apakah salah mencari makan dengan cara jujur? Pertanyaan itu tidak terjawab, hanya meninggalkan perih yang pelan tapi dalam. Polisi itu akhirnya berhenti bicara. Ia menatap Aulia lama, seolah menunggu reaksi tertentu. Aulia tetap menunduk. Diam. Bertahan. Di balik sikapnya yang terlihat lemah, ada badai kecil yang mulai berputar di dalam dirinya. Perasaan tidak adil itu tumbuh, belum meledak, tapi sudah cukup membuat dadanya terasa berat. Aulia tidak tahu bahwa keganjilan pagi itu hanyalah awal. Perlakuan tidak adil ini belum mencapai puncaknya. Dan keberaniannya masih terkunci rapat, menunggu saat yang tepat untuk keluar. Udara di sekitar gerobak Aulia terasa semakin berat. Matahari sudah naik lebih tinggi, tapi Aulia justru merasa dingin. Polisi itu masih berdiri di depannya, belum pergi, seolah sengaja menunggu sesuatu. Keheningan yang tercipta justru lebih menyiksa daripada teriakan. Aulia menarik napas perlahan. Dadanya naik turun tidak beraturan. Ia sadar, jika ia terus diam, keadaan tidak akan berubah. Namun jika ia berbicara, risikonya juga besar. Di kepalanya, dua suara bertarung. Satu memintanya tetap menunduk. Satu lagi mendesaknya untuk berdiri. Akhirnya, suara kedua itu menang. Pak, Aulia membuka mulut. Suaranya bergetar, tapi tidak sepenuhnya rapuh. Saya tidak bermaksud melanggar. Saya hanya jualan sebentar. Kalimat itu sederhana, tidak menantang, tidak kasar. Namun bagi polisi itu, suara Aulia terdengar seperti pembangkangan kecil yang tidak ia sukai. Ia memiringkan kepala. Tatapannya mengeras. Kamu melawan? Tanyanya, setengah tidak percaya. Aulia tercekat. Ia cepat menggeleng. Bukan begitu, Pak. Saya cuma ingin menjelaskan. Penjelasan itu tidak diterima. Polisi itu melangkah lebih dekat, membuat Aulia harus mundur setengah langkah. Tumitnya menyentuh roda gerobak. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Kalau semua orang punya alasan seperti kamu, saya tidak perlu pakai seragam, katanya dingin. Kalimat itu membuat beberapa orang di sekitar tersenyum kaku. Ada yang mengalihkan pandangan. Ada yang pura-pura sibuk dengan ponsel. Tidak ada yang mendekat. Aulia merasakan panas menjalar ke wajahnya. Malu, tertekan. Tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Hatinya yang tadi hanya takut, kini bercampur dengan rasa tersinggung yang dalam. Ia mengingat semua pagi buta yang ia jalani. Semua dorongan gerobak yang membuat bahunya nyeri. Semua senyum palsu yang ia berikan demi bertahan. Dan sekarang, semua itu diperlakukan seolah tidak ada artinya. Pak, ucap Aulia lagi, kali ini lebih tegas meski suaranya masih lembut. Saya tidak minta dibela. Saya cuma minta diperlakukan dengan baik. Kalimat itu meluncur begitu saja. Bahkan Aulia sendiri terkejut mendengarnya. Ada keheningan singkat setelahnya. Orang-orang menahan napas. Seolah menunggu ledakan. Polisi itu tertawa kecil. Bukan tawa ramah, melainkan tawa meremehkan. Kamu tahu kamu bicara dengan siapa? Katanya. Pertanyaan itu menusuk. Bukan karena Aulia tidak tahu jawabannya, tapi karena ia tahu betul posisi mereka sangat timpang. Namun justru kesadaran itu yang membuat hatinya semakin perih. Apa karena saya pedagang kecil, saya tidak boleh bicara? Tanya Aulia pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh suara taman. Namun cukup jelas untuk membuat polisi itu terdiam sejenak. Wajahnya berubah. Tidak suka. Tidak terima. Jaga mulutmu, katanya tajam. Jangan ajari saya tugas. Aulia menggigit bibir. Matanya berkaca-kaca. Tapi ia tidak mundur. Tangannya mencengkeram celemek erat-erat. Di dalam dirinya, ada konflik yang semakin kuat. Antara takut kehilangan segalanya, dan takut kehilangan harga diri. Seorang bapak tua yang sedari tadi duduk di bangku taman berdiri. Ia melangkah satu langkah maju, lalu berhenti. Wajahnya ragu. Setelah itu, ia kembali duduk. Diam. Pilihan itu terasa lebih menyakitkan bagi Aulia daripada makian.
Polisi itu kini berbicara lebih keras. Kata-katanya mengalir deras, penuh tekanan. Ia menyebutkan sanksi, penyitaan, dan penertiban. Setiap kata seperti palu yang menghantam mental Aulia. Namun di tengah semua itu, Aulia berdiri. Ia tidak lari. Ia tidak menangis. Ia tetap di sana, menatap ke arah tanah, menahan gemetar yang semakin sulit dikendalikan. Konfrontasi itu belum berubah menjadi kekerasan. Namun luka sudah tercipta. Luka yang tidak terlihat, tapi terasa sangat nyata. Luka yang menandai satu hal penting dalam hidup Aulia. Ia akhirnya sadar, diam tidak selalu membuat aman. Dan keberanian, sekecil apapun bentuknya, selalu punya harga yang harus dibayar. Babak ini belum berakhir. Ini baru awal dari benturan yang lebih besar. Dan Aulia, tanpa ia sadari, telah melangkah satu langkah keluar dari bayangan ketakutannya sendiri. Udara siang itu terasa panas, meski angin berembus pelan di taman kota. Aulia masih berdiri di tempat yang sama, di depan gerobaknya, dengan dada naik turun menahan perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Polisi itu belum juga pergi. Justru sikapnya semakin menunjukkan kuasa. Ia mengeluarkan buku kecil dari saku seragamnya. Membukanya dengan gerakan lambat, seolah menikmati momen ketika Aulia harus menunggu. Setiap detik terasa memanjang, menekan saraf Aulia hingga ujung. Kita tertibkan sekarang, ucap polisi itu singkat, tanpa menatap wajah Aulia. Kalimat itu terdengar sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Aulia mendongak. Matanya membesar. Sekarang, Pak? Tanyanya refleks, hampir berbisik. Polisi itu menutup bukunya dengan bunyi keras. Iya, sekarang. Aulia merasakan darahnya mengalir lebih cepat. Kepalanya terasa ringan. Ia melihat ke sekeliling, mencari celah, mencari bantuan, mencari siapapun yang mungkin mau berkata sesuatu. Namun yang ia temukan hanyalah wajah-wajah diam. Wajah yang memilih aman. Wajah yang tidak ingin terlibat. Ia melangkah mendekat ke gerobaknya. Refleks ingin melindungi panci besar di atasnya. Itu adalah seluruh modal hidupnya. Seluruh harapannya. Pak, tolong. Ini semua yang saya punya. Ucapnya dengan suara yang mulai pecah. Polisi itu tidak menjawab. Ia justru mengangkat kakinya sedikit, lalu menendang roda gerobak tanpa peringatan. Segalanya terjadi begitu cepat. Gerobak bergeser kasar. Panci besar oleng. Kuah panas berguncang hebat sebelum akhirnya tumpah. Cairan mendidih itu mengalir ke aspal, disertai bunyi logam beradu keras. Beberapa mangkuk jatuh dan pecah. Bakso berhamburan, menggelinding tanpa arah. Aulia menjerit kecil. Bukan jeritan keras, melainkan suara tercekik yang keluar dari dada. Tubuhnya refleks mundur, hampir terjatuh. Matanya terpaku pada pemandangan di depannya. Dagangan yang ia siapkan sejak dini hari, hancur. Orang-orang berteriak kaget. Beberapa mundur cepat. Ada yang menutup mulut. Ada yang memalingkan wajah. Tidak ada yang mendekat. Tidak ada yang menghentikan. Aulia berlutut perlahan. Tangannya menyentuh aspal yang masih panas. Air kuah bercampur dengan debu dan kotoran jalan. Bau harum bakso kini berubah menjadi aroma getir yang menyayat perasaan. Ia tidak langsung menangis. Ia hanya diam. Pandangannya kosong. Seolah pikirannya belum mampu menerima apa yang baru saja terjadi. Polisi itu melangkah mundur sedikit. Sudah. Bubar, katanya dingin, seperti mengakhiri urusan sepele. Lalu ia pergi. Langkahnya tenang. Tidak menoleh. Tidak peduli. Aulia masih berlutut ketika bayangan seragam itu menghilang di antara keramaian. Dunia di sekitarnya terasa jauh. Suara taman menjadi samar. Yang ia dengar hanya detak jantungnya sendiri. Perlahan, air mata jatuh. Satu tetes. Lalu dua. Lalu tak terbendung. Bahunya bergetar. Nafasnya tersengal. Tangis yang sejak tadi ia tahan akhirnya pecah. Ia merasa bukan hanya kehilangan dagangan, tapi juga kehilangan sesuatu yang lebih besar. Harga diri, rasa aman, keyakinan bahwa jika ia bersikap baik, dunia akan membalas dengan hal yang sama. Beberapa orang mulai berbisik. Ada yang berkata kasihan, ada yang menyayangkan. Namun tidak satu pun yang benar-benar membantu.
Kalimat simpati itu melayang di udara, lalu hilang, tanpa makna. Aulia bangkit perlahan. Kakinya terasa lemas. Tangannya gemetar saat ia mencoba merapikan sisa-sisa gerobak. Pecahan mangkuk ia kumpulkan. Bakso yang masih bersih ia ambil, lalu berhenti. Untuk apa? Semua sudah tidak layak jual. Saat itulah Aulia menyadari satu hal yang menyakitkan. Dalam satu kejadian singkat, hidupnya berubah. Bukan karena bencana alam. Bukan karena kesalahannya sendiri. Melainkan karena kuasa seseorang yang memilih bertindak tanpa hati. Ia mendorong gerobaknya pulang dengan langkah berat. Setiap derit roda terdengar seperti ejekan. Jalan yang biasanya terasa panjang kini terasa tak berujung. Hari itu, Aulia tidak lagi berjualan. Hari itu, ia pulang dengan tangan kosong dan hati yang retak. Dan tanpa ia sadari, kejadian itu telah menanamkan luka yang kelak akan berubah menjadi keberanian. Namun untuk saat ini, yang tersisa hanyalah kehancuran, kesunyian, dan satu pertanyaan pahit di benaknya. Apakah hidup akan selalu sekejam ini pada orang sepertinya? Malam itu sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Hanya terdengar suara sepatu sandal yang sesekali terdengar dari lorong sempit kontrakan, dan angin yang menggoyangkan daun di luar jendela. Aulia duduk di kasurnya yang tipis, memeluk lutut sambil menatap lantai yang retak di kamar sempitnya. Ia menatap kosong ke arah gerobak yang terparkir di pojokan. Bahkan meski sudah dibersihkan seadanya, aroma kuah bakso yang tumpah seolah masih melekat di udara. Setiap mangkuk pecah, setiap bakso yang terbuang, bukan hanya menghancurkan dagangannya, tapi juga rasa aman dan harga dirinya. Aulia menutup mata dan menarik napas panjang. Tangannya masih gemetar, bukan hanya karena lelah fisik, tapi karena ketegangan yang menumpuk sejak pagi. Ia merasa kecil. Terlalu kecil. Dunia seolah menindasnya hanya karena ia seorang gadis penjual bakso yang tak punya pengaruh. Air mata jatuh lagi, pelan tapi tak terbendung. Kali ini, bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa tidak berdaya yang menekan dari segala arah. Ia merasa seluruh hidupnya diuji, dan hari itu, ia kalah. Namun di antara kesedihan itu, ada sesuatu yang perlahan muncul. Sebuah rasa berbeda dari biasanya. Sebuah rasa yang samar, tapi cukup kuat untuk membangunkan sesuatu di dalam dirinya. Rasa itu bukan marah, bukan kebencian, tapi sebuah tekad yang tenang. Aulia mulai mengingat semua pelajaran yang pernah ia pelajari sendiri, setiap gerakan yang pernah ia latih sendirian. Ilmu bela diri kecil yang ia pelajari diam-diam selama bertahun-tahun, sejak masih remaja, bukan untuk pamer, tapi sebagai pengingat bahwa tubuhnya punya kekuatan yang belum ia gunakan sepenuhnya. Ia menepuk-nepuk tangan sendiri, mencoba menghilangkan rasa dingin yang menempel di jari. Tubuhnya lelah, namun pikirannya mulai bergerak. Ia tahu, jika ia terus menunduk, jika ia terus membiarkan orang lain menindasnya, hidupnya akan selalu seperti ini, rapuh, hancur, dan penuh ketakutan. Tidak, tidak bisa terus begini, bisiknya pelan. Suara itu seperti gema di kamar sempit, terdengar kecil, tapi tegas. Ia menutup mata dan mengulangi kata-kata itu beberapa kali. Hatinya mulai mengeras, seperti perisai yang terbentuk dari penderitaan. Keputusan itu datang perlahan, tidak seperti ledakan kemarahan yang memuncak cepat. Ini lebih tenang, namun lebih berat. Aulia sadar, ia harus bertindak. Ia tidak bisa membiarkan peristiwa hari ini menjadi akhir dari hidupnya. Ia tidak bisa membiarkan seseorang merenggut harga diri dan perjuangan sehari-harinya. Ia merapikan rambut yang mulai lepas dari ikatannya, lalu berdiri. Kakinya gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena beban yang harus ia pikul mulai terasa nyata. Ia menatap gerobaknya, benda yang hari ini tampak hina dan rapuh, tapi tetap simbol dari kerja keras dan ketahanannya. Besok, aku tidak akan menunduk lagi, ucap Aulia lirih, hampir sebagai janji pada diri sendiri. Dan meskipun janji itu hanya terdengar di kamarnya sendiri, ada kekuatan yang tumbuh. Sebuah tekad yang akan mengubah cara ia menghadapi dunia, meski dunia itu terasa kejam dan tak adil. Ia menatap langit malam di jendela. Bulan tipis muncul di antara awan, memantulkan cahaya lembut di kamar yang sempit. Cahaya itu seolah menjadi saksi. Seolah membisikkan bahwa meski dunia menekan, ada cahaya kecil yang bisa memandu langkahnya. Cahaya yang berasal dari dirinya sendiri. Aulia duduk sejenak di tepi kasur, menutup mata,
dan mengatur napas. Setiap tarikan napas terasa berat, tapi juga memberi ruang bagi keberanian untuk tumbuh perlahan. Ia tahu, besok akan menjadi hari yang berbeda. Hari ketika ia akan menapaki jalan yang lebih berani, meski tidak tahu apa yang menunggu. Ia mengingat kembali semua penderitaan yang ia alami, bukan untuk larut dalam kesedihan, tapi untuk mengubah rasa sakit itu menjadi kekuatan. Perlahan, ia mulai merencanakan langkahnya. Bagaimana menghadapi polisi itu? Bagaimana menghadapi orang-orang yang menatapnya seolah ia tidak berarti? Dan bagaimana mempertahankan diri dengan cara yang tidak merugikan siapapun? Malam itu, Aulia tidak tidur sepenuhnya. Ia duduk di kasur, memeluk lutut, dan menatap jendela yang menampilkan kota yang ramai di kejauhan. Suara kendaraan, suara orang lewat, suara burung malam, semua terdengar lebih hidup dibanding rasa takutnya yang dulu. Di hatinya, satu hal menjadi jelas. Besok, ia tidak akan lagi hanya menjadi gadis penjual bakso yang takut. Besok, ia akan berdiri. Berdiri dengan seluruh keberanian yang bisa ia kumpulkan, meski dunia menekannya dengan segala cara. Malam itu sunyi, tapi Aulia merasakan sebuah perubahan. Luka batin yang ia rasakan hari ini, yang membuatnya terpuruk, menangis, dan merasa kalah, mulai berubah menjadi bahan bakar. Bahan bakar yang perlahan akan mengubah gadis penjual bakso yang kecil dan lemah ini menjadi seseorang yang mampu menghadapi ketidakadilan, menghadapi tekanan, dan menghadapi mereka yang menindas. Dan ketika fajar perlahan menyelinap ke celah jendela, Aulia masih duduk di sana, menatap kota yang baru bangun, dengan napas tenang namun hati yang penuh tekad. Ia tahu, hari esok tidak akan sama. Hari esok, hidupnya akan mulai berubah. Pagi itu berbeda. Udara segar yang biasanya menenangkan justru terasa berat di dada Aulia. Ia mendorong gerobaknya dengan langkah mantap, meski tangan dan kakinya masih terasa pegal dari malam yang panjang. Hatinya berdegup lebih cepat, tapi bukan karena takut. Kali ini, ada sesuatu yang berbeda, sebuah nyala kecil yang tumbuh menjadi bara. Ia menempatkan gerobak di tempat biasa, dekat pohon besar di taman kota. Semua terlihat normal. Orang-orang mulai beraktivitas, anak-anak berlarian, pedagang lain menyiapkan dagangan. Namun Aulia tahu, tenangnya pagi itu hanya ilusi. Dari kejauhan, bayangan seragam coklat sudah menanti. Sama seperti kemarin, sama seperti yang selalu menekan dirinya. Polisi itu melangkah mendekat, ekspresinya sama dingin dan arogan seperti sebelumnya. Ia menatap gerobak Aulia, lalu menatap wajahnya, mencari reaksi. Tatapan itu cukup membuat Aulia menegakkan punggungnya, menarik napas panjang, dan menyiapkan diri. Pagi, penjual bakso, ucap polisi itu dingin, nada menyindir terselip di antara kata-kata. Aulia tetap diam. Ia tidak menunduk. Ia tidak tersenyum palsu. Ia hanya menatap mata polisi itu, dan dalam diam, menyatakan bahwa ia tidak akan lagi menunduk tanpa alasan. Polisi itu mengangkat alis, seolah membaca keberanian itu sebagai tantangan. Ia melangkah lebih dekat. Tangannya menggenggam sabuknya. Tubuhnya penuh wibawa yang ingin menekan Aulia kembali ke posisi kecilnya. Surat izin, bentaknya, suaranya keras dan menggema. Kalau tidak, saya sita gerobakmu. Aulia menelan ludah, tapi kali ini bukan ketakutan yang dirasakannya. Ada ketegangan lain yang membuat napasnya lebih dalam. Ia mengingat malam kemarin, janji pada dirinya sendiri, dan tekad yang tumbuh perlahan. Pak, saya tidak memiliki izin, tapi saya bekerja jujur, jawab Aulia, suaranya pelan tapi jelas. Tolong beri saya kesempatan. Jangan hancurkan hidup saya begitu saja. Polisi itu menatap sinis. Lalu dengan gerakan cepat, ia mendorong gerobak. Suara roda berdecit pecah di udara. Kuah berguncang hebat. Panci besar hampir terjatuh. Aulia refleks memegang gerobak agar tidak roboh. Namun kali ini, ia tidak menunduk. Ia menahan dorongan itu. Dengan satu langkah tegas, ia menolak mundur. Badannya menegak. Tangan mencengkeram gerobak dengan kuat. Detik itu, orang-orang mulai berhenti menonton, terdiam antara kagum dan takut. Polisi itu terkejut. Tidak pernah seorang pedagang kecil sekecil Aulia mencoba melawan dorongannya. Amarahnya memuncak. Ia menarik napas panjang, lalu mendorong lebih keras. Kali ini, kuah mulai tumpah sedikit. Aulia merasakan panas mengalir di tangannya. Tubuhnya bereaksi secara refleks.
Insting yang ia pelajari bertahun-tahun, meski selama ini tersembunyi, tiba-tiba muncul. Ia menyeimbangkan tubuhnya, menggeser posisi kaki, menahan dorongan dengan tenaga yang tak terduga. "Lepaskan!" bentaknya. Suaranya tidak lagi lirih. Sekarang terdengar tegas. Polisi itu semakin marah. Ia mencoba mendorong dengan kedua tangan. Orang-orang yang menonton menahan napas. Situasi tegang. Tidak ada yang bergerak. Semua menunggu ledakan berikutnya. Dan ledakan itu akhirnya terjadi. Dengan satu gerakan cepat, Aulia menepis tangan polisi itu. Sekejap. Tidak kasar, tapi cukup untuk membuat polisi itu terhuyung ke belakang. Orang-orang terkejut. Sebagian mengeluarkan suara takjub, sebagian lagi kaget melihat seorang gadis kecil berani menghadapi seorang aparat. Detik itu, nyala dalam diri Aulia berubah menjadi api. Tubuhnya bergerak tanpa ragu. Gerakan yang sebelumnya ia pelajari dalam diam, ilmu bela diri rawa rontek, muncul secara alami. Ia menggeser kaki, menyeimbangkan tubuh, menangkis dorongan dengan gerakan terukur. Polisi itu mencoba mendorong lagi, kali ini dengan lebih agresif. Namun setiap upayanya dibalas dengan gerakan Aulia yang cepat dan presisi. Tubuhnya lentur, tangan dan kakinya bergerak harmonis, menjaga jarak tapi tetap melawan. Ia bukan menyerang untuk menyakiti, tapi untuk mempertahankan diri. Orang-orang menonton dengan mulut terbuka. Anak-anak menempel pada orang tua mereka, beberapa pedagang lain menunduk, tak percaya dengan apa yang terjadi. Seorang bapak tua berbisik, "Astaga, dia bukan gadis biasa." Polisi itu kini panik. Suaranya gemetar ketika ia berteriak memanggil bantuan melalui radio. Ia tidak menyangka seorang pedagang kecil, seorang gadis sederhana, memiliki ketahanan dan gerakan yang membuatnya kewalahan. Aulia tetap fokus. Napasnya teratur, tubuhnya lentur, matanya tajam. Ia merasakan sesuatu yang baru, bukan ketakutan, bukan marah, tapi kekuatan. Kekuatan yang muncul dari rasa tertekan, dari penderitaan, dan dari tekad untuk tidak diperlakukan seperti orang kecil lagi. Dorongan demi dorongan, ancaman demi ancaman, kini berada dalam kendalinya. Dan untuk pertama kalinya, Aulia merasakan bahwa dunia tidak bisa lagi menekan dirinya begitu saja. Ia tidak lagi gadis penjual bakso yang takut. Ia gadis yang berdiri tegak, dengan keberanian yang mengalir dalam setiap gerakan. Detik itu pula, kerumunan di sekitar taman sadar bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Seorang gadis sederhana, yang selama ini dianggap lemah, berdiri melawan kekuasaan yang arogan. Tekanan memuncak, suasana memanas, dan semuanya kini tergantung pada siapa yang lebih kuat. Dan Aulia tidak lagi takut. Setelah ledakan konfrontasi tadi pagi, taman kota tetap ramai, namun suasananya berbeda. Bisik-bisik bergema di antara orang-orang yang menonton. Beberapa memegang ponsel, merekam dengan hati-hati. Sebagian lain menatap dengan mata terbelalak. Semua terpaku pada gadis kecil itu yang berdiri tegak. Napasnya teratur, tubuhnya lentur namun siap menghadapi siapapun. Aulia menarik napas dalam. Hatinya masih berdebar, tapi kini bukan karena takut. Ini adalah getaran dari kesadaran bahwa rahasia yang selama ini ia sembunyikan, ilmu bela diri rawa rontek, akhirnya muncul saat dunia menekannya. Sesuatu yang selama bertahun-tahun hanya ia latih sendirian, kini nyata, dan orang lain mulai melihatnya. Polisi itu, yang kemarin terlihat arogan, kini tampak gelisah. Wajahnya memerah, napasnya tak teratur. Ia memanggil rekannya lewat radio, suaranya bergetar. Dia gadis kecil, tapi kata-kata itu berhenti di tengah, seolah ia sendiri tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Aulia menatap polisi itu tanpa takut. Matanya bersinar, penuh konsentrasi. Tubuhnya bergerak lincah untuk menyeimbangkan gerobak yang masih miring akibat dorongan sebelumnya. Gerakan tangannya presisi, menahan tekanan, menangkis setiap dorongan yang datang. Orang-orang di sekeliling mulai menyadari sesuatu. Ini bukan sekadar gadis kecil yang nekat. Ini gadis yang punya kemampuan luar biasa, sesuatu yang tidak terlihat dari penampilannya sehari-hari. Mereka berbisik, beberapa bahkan menunduk kagum. Seorang pedagang tua di dekat situ menatap Aulia dan bergumam, "Selama ini aku salah menilai dia. Dia lebih dari sekadar penjual bakso." Di tengah ketegangan itu, polisi arogan itu mencoba mengambil langkah lebih agresif. Ia maju, mengangkat tangan,
ingin menekan Aulia kembali. Namun gerakan Aulia cepat, tepat, dan seimbang. Setiap dorongan, setiap langkah, ia tangkis tanpa menyakiti. Semua gerakan terlihat alami, seolah tubuhnya memang dilatih untuk menghadapi situasi seperti ini. Detik demi detik terasa seperti menit. Napas orang-orang di sekeliling tertahan. Semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Anak-anak yang tadi berlari kini menempel pada orang tua mereka. Mata mereka terbuka lebar, kagum sekaligus takut. Rahasia Aulia yang selama ini tersembunyi perlahan mulai tersingkap. Bukan hanya bagi polisi arogan itu, tapi juga bagi semua orang di sekitarnya. Mereka mulai menyadari bahwa penampilan luar tidak selalu mencerminkan kekuatan sejati. Gadis kecil, sederhana, penjual bakso, ternyata mampu menahan dan melawan tekanan yang selama ini ia terima. Polisi itu panik. Ia menggerakkan tangan lagi, ingin menyeret gerobak, ingin menekan, ingin menunjukkan kekuasaan. Namun setiap langkahnya ditangkis, setiap dorongannya diimbangi, setiap upayanya dipatahkan oleh gerakan Aulia yang luwes dan terkontrol. Di tengah kerumunan, beberapa orang mulai mendekat. Tidak untuk ikut campur, tapi untuk melihat lebih dekat. Mereka ingin memahami bagaimana seorang gadis sederhana bisa menghadapi tekanan sebesar itu. Seorang ibu muda bahkan menepuk pundak anaknya, berbisik, "Lihat itu, Nak, keberanian itu tidak tergantung besar atau kecil tubuh seseorang." Aulia sendiri merasakan perubahan yang pelik. Tekanan yang selama ini membuatnya takut, kini berubah menjadi energi. Setiap dorongan, setiap ancaman, malah memicu kekuatan tersembunyi yang selama ini ia simpan. Ia sadar, ini bukan hanya soal mempertahankan diri. Ini tentang harga diri, tentang martabat, tentang membuktikan bahwa ketidakadilan tidak akan menundukkannya. Polisi arogan itu mencoba berteriak, memerintahkan orang lain untuk menahan Aulia. Namun yang datang hanya beberapa rekan yang tampak ragu. Mereka menatap Aulia dengan hati-hati, takut, bahkan segan. Semua orang sadar, gadis kecil ini bukan lawan yang biasa. Dalam satu gerakan cepat, Aulia menangkis dorongan terakhir. Tubuhnya lentur, tangannya menahan, kakinya seimbang, matanya fokus. Kerumunan semakin terdiam. Bisik-bisik muncul. "Ini luar biasa," kata seorang bapak pedagang. "Dia bukan sekadar penjual bakso." Polisi itu mundur, napasnya terengah. Ia menyadari satu hal yang menakutkan. Orang yang selama ini ia anggap lemah, ternyata memiliki kekuatan yang tidak ia sangka. Tekanan yang selama ini ia berikan, kini berbalik. Dan untuk pertama kali, Aulia bukan hanya bertahan, tapi memimpin situasi. Sementara itu, Aulia menatap gerobaknya. Tidak satupun mangkuk bakso yang tumpah tersisa. Kuah yang tercecer sudah dibersihkan seadanya. Ia menyadari bahwa semua yang ia lakukan hari ini bukan hanya tentang bakso, bukan hanya tentang polisi, tapi tentang dirinya sendiri, harga dirinya, keberanian yang selama ini tersembunyi, dan tekad yang kini mengalir tanpa hambatan. Ketika kerumunan mulai mengendur, orang-orang masih menatap Aulia dengan kagum. Polisi arogan itu berdiri terpaku, wajahnya merah, napasnya berat, matanya penuh campuran tak percaya dan takut. Dan Aulia, meski lelah, berdiri tegak, menatap lurus ke depan, tubuhnya masih lentur, tangan dan kakinya siap menghadapi apapun. Rahasia telah terungkap. Orang-orang sekarang tahu, gadis kecil yang selama ini dianggap lemah, sederhana, penjual bakso, adalah seseorang yang mampu berdiri melawan ketidakadilan, dengan kekuatan tersembunyi yang menakjubkan. Dan Aulia baru saja mulai menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Siang itu terasa panas dan menekan, meski angin berembus pelan. Taman kota penuh orang, beberapa yang penasaran masih menonton, beberapa yang sebelumnya tak peduli kini berhenti untuk melihat kejadian yang belum pernah mereka saksikan. Dan di tengah semuanya, Aulia berdiri tegak, tubuhnya lentur, mata menatap lurus ke arah polisi arogan yang kini tampak kebingungan. Polisi itu sudah beberapa kali mencoba menyerang, mendorong gerobak, dan mengancam dengan nada keras. Tapi setiap langkahnya selalu ditangkis. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Gadis kecil, penjual bakso yang selama ini dianggap lemah, sekarang bergerak secepat kilat, menangkis setiap tekanan, menjaga keseimbangan, dan membuatnya kewalahan. Aulia menarik napas dalam. Tubuhnya bergetar bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lebih dalam. Kemampuan yang selama ini ia simpan, ilmu bela diri rawa rontek,
kini muncul secara penuh. Gerakannya tidak lagi sekadar bertahan, sekarang ia mulai mengambil inisiatif. Setiap langkah, setiap pukulan, setiap tangkisan presisi, penuh energi, dan efektif. Kerumunan menahan napas. Orang-orang mulai saling menatap, terkejut, beberapa berbisik pelan. Astaga, dia benar-benar berbeda. Anak-anak menempel pada orang tua mereka, mata mereka berbinar kagum. Pedagang lain menunduk, sebagian menatap dengan takut, sebagian lagi terpesona. Polisi arogan itu kini panik. Ia menarik radio untuk meminta bantuan, tapi suaranya gemetar. Rekannya, yang datang dari jauh, menatap dengan ragu. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Gadis kecil itu bukan lawan biasa. Dan kemudian, kejutan itu benar-benar pecah. Dengan satu gerakan cepat, Aulia mengalihkan posisi gerobak, menangkis dorongan terakhir polisi itu, lalu secara halus tapi tegas mendorongnya mundur beberapa langkah. Polisi itu kehilangan keseimbangan, terhuyung ke belakang, dan hampir terjatuh. Orang-orang menjerit kaget. Aulia berdiri tegak, napasnya teratur, mata bersinar. Ia menyadari satu hal penting, selama ini orang menilai kekuatan dari tubuh atau penampilan, tapi yang sebenarnya menentukan adalah keberanian dan ketahanan hati. Ia bukan gadis kecil lagi yang takut. Ia adalah seseorang yang mampu menghadapi ketidakadilan dengan tenang, tapi penuh tekad. Polisi itu, yang tadi arogan dan mendominasi, kini mulai mundur. Wajahnya merah, napasnya terengah, matanya tidak lepas dari Aulia. Ia menyadari bahwa gadis kecil ini bukan sekadar pedagang bakso, ia adalah kekuatan yang tidak pernah ia duga. Dan plot twist terbesar akhirnya terjadi. Aulia menggerakkan tubuhnya dengan kecepatan yang sebelumnya tidak terlihat. Tangan dan kakinya bergerak selaras, menangkis, mengalihkan serangan, menjaga keseimbangan, tapi juga menahan polisi itu dari melakukan tindakan lebih agresif. Ia menggunakan ilmu rawa rontek sepenuhnya, gerakan yang sebelumnya hanya latihan diam-diam, kini muncul dengan presisi mematikan, tapi tetap terkendali. Kerumunan terdiam total. Bahkan rekan polisi lain yang baru datang berdiri terpaku. Beberapa menunduk, sebagian masih menatap tidak percaya. Mereka tidak pernah menyangka, seorang gadis sederhana, penjual bakso, bisa memiliki kemampuan seperti ini. Polisi arogan itu akhirnya jatuh terduduk di bangku taman. Napasnya tersengal, tangannya menggenggam kepala, wajahnya merah dan penuh campuran takut serta malu. Ia menyadari sesuatu yang menghancurkan ego dan wibawanya. Selama ini ia menekan orang yang salah. Orang yang ia anggap lemah, ternyata jauh lebih kuat. Aulia menatap gerobaknya sejenak, memastikan semuanya masih aman. Kuah yang tumpah hari-hari sebelumnya kini bersih. Mangkuk dan bakso tersusun rapi. Bukan hanya gerobak yang ia lindungi, ia melindungi harga diri, martabat, dan seluruh perjuangannya. Dalam satu momen yang terasa lambat, semua orang menyadari transformasi gadis ini. Dari penjual bakso yang takut, kini menjadi sosok yang tegap, kuat, dan penuh wibawa. Bahkan mereka yang sebelumnya menyepelekan Aulia kini menatapnya dengan rasa hormat. Anak-anak menatap kagum, pedagang lain mengangguk perlahan, dan beberapa orang berbisik, "Ini luar biasa." Polisi arogan itu akhirnya bangkit, namun langkahnya tertatih. Ia tidak lagi berbicara dengan nada mengancam. Malah, suaranya gemetar ketika ia meminta maaf. Permintaan maaf itu tidak sepenuhnya tulus, tapi cukup menunjukkan bahwa kekuasaan yang selama ini ia gunakan untuk menindas Aulia kini telah berbalik. Aulia menatapnya, napas teratur, tubuh lentur, tangan masih siap jika diperlukan. Ia tidak membalas dengan kekerasan. Ia hanya berdiri, menunjukkan bahwa keberanian dan penguasaan diri bisa jauh lebih kuat daripada intimidasi. Orang-orang di sekitar mulai bersorak pelan, beberapa dengan gemetar, beberapa dengan teriakan kagum. Suasana taman kota yang biasanya tenang kini dipenuhi energi berbeda. Energi kekuatan, keberanian, dan rasa hormat. Dalam hati Aulia, satu hal jelas, dunia mungkin kejam, tapi siapapun, sekecil apapun, bisa berdiri melawan ketidakadilan jika memiliki tekad. Dan kemampuan yang selama ini ia sembunyikan bukan hanya untuk dirinya sendiri. Itu adalah pelajaran bahwa keberanian, ketahanan, dan kekuatan hati selalu muncul di saat-saat yang paling sulit. Ketika polisi arogan itu akhirnya pergi, Aulia menatap gerobaknya lagi. Tangannya gemetar, bukan karena takut,
Tapi karena semua tekanan yang ia tanggung selama ini akhirnya berubah menjadi kemenangan. Ia tersenyum tipis. Tidak untuk pamer, tapi untuk dirinya sendiri. Plot twist itu mengguncang semua orang. Gadis kecil yang mereka anggap lemah ternyata bukan hanya mampu bertahan, ia mampu memimpin situasi, mengendalikan kekuatan, dan mengubah dunia kecil di sekitarnya. Dan bagi Aulia, hari itu menjadi bukti nyata bahwa penampilan tidak menentukan kekuatan, dan keberanian bisa muncul dalam bentuk yang tak terduga. Saat ia mulai membersihkan gerobak dan menyiapkan dagangan kembali, ia tahu satu hal pasti, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia telah melampaui batas ketakutan, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan, dan menunjukkan pada dunia bahwa keberanian sejati muncul di saat yang paling sulit. Dan hari itu, Aulia tidak lagi sekadar penjual bakso. Ia adalah simbol ketahanan, keberanian, dan kekuatan hati yang tak terduga. Setelah keramaian dan ketegangan yang memuncak di taman kota, suasana mulai perlahan berubah. Jalanan yang tadinya ramai dengan bisik-bisik penasaran kini kembali normal, meski bekas kegemparan pagi itu masih terasa. Orang-orang yang menonton, sebagian masih berkumpul, sebagian kembali ke aktivitas mereka masing-masing. Namun satu hal jelas, dunia mereka tidak sama lagi setelah melihat Aulia. Aulia duduk di tepi gerobaknya, menarik napas panjang. Tubuhnya lelah, namun bukan lelah yang membuatnya ingin menyerah. Ini lelah yang aneh, campuran antara kelegaan, kepuasan, dan kesadaran bahwa ia telah melampaui batas yang selama ini ia kira tidak mungkin. Setiap tarikan napas terasa lebih berat di awal, namun juga memberi ruang bagi perasaan baru, rasa bangga yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Orang-orang masih menatapnya dari kejauhan. Anak-anak menempel pada orang tua mereka, matanya masih bersinar kagum. Seorang ibu muda menepuk pundak anaknya sambil berbisik, "Lihat itu, nak. Keberanian bukan soal besar atau kecil tubuhmu, tapi soal hati dan tekad." Aulia tersenyum tipis. Ia tahu mereka melihat sesuatu yang lebih dari sekadar gadis penjual bakso. Mereka melihat keberanian, kekuatan, dan harga diri yang bertahan di tengah ketidakadilan. Namun di balik senyum itu, ada kepedihan yang tidak mudah hilang. Ia masih ingat semua dorongan, ancaman, dan hinaan yang ia terima sebelumnya. Semua itu meninggalkan bekas. Luka yang tidak terlihat tapi nyata di dalam hati. Polisi arogan yang tadi membuat keributan kini sudah pergi. Ia meninggalkan taman dengan langkah tertatih, wajah merah dan napas tersengal. Aulia menatap ke arahnya, mata penuh ketenangan. Ia tidak membenci, tapi rasa sakitnya tetap ada. Satu hal yang ia sadari, kekuasaan tanpa hati akan selalu menghancurkan yang lemah, jika tidak ada yang berani melawan. Seorang pedagang tua datang menghampiri. Wajahnya serius, namun matanya berbinar. Ia menepuk bahu Aulia dengan lembut. "Kamu luar biasa, nak. Selama ini aku salah menilai. Kau bukan gadis biasa." Aulia menunduk sopan, namun hatinya hangat. Kata-kata itu sederhana, tapi lebih berarti daripada uang atau pujian manapun yang pernah ia dapat. Ia tersenyum pelan dan mengucapkan terima kasih. Hari itu, Aulia mulai menata kembali gerobaknya. Setiap mangkuk, setiap bakso, setiap bumbu yang tersisa diatur ulang. Tindakan sederhana itu bukan sekadar menyiapkan dagangan. Ini adalah simbol bahwa hidupnya harus tetap berjalan. Meski dunia bisa menekan, ia tetap bisa berdiri dan memulai kembali. Dalam hati, Aulia memikirkan semua yang terjadi. Ia ingat malam-malam sebelumnya, rasa takut, air mata, dan keterpurukan yang membuatnya hampir menyerah. Namun kini, semua itu terasa seperti fondasi. Fondasi yang membentuk keberanian, tekad, dan kekuatan yang kini ia miliki. Orang-orang mulai mendekat sedikit demi sedikit. Ada yang menawarkan air minum, ada yang menanyakan kabarnya. Beberapa pedagang lain menatapnya dengan rasa hormat. Aulia menyadari satu hal penting, tindakan kecilnya, berani menghadapi ketidakadilan, telah memberi dampak besar, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Seorang anak kecil mendekat, menatap Aulia dengan mata berbinar. "Kamu hebat, Kak," katanya polos. Aulia tersenyum lembut, menepuk kepala anak itu. Suara tawa kecil anak itu terdengar seperti musik di telinga Aulia. Ia menyadari bahwa keberanian bukan hanya mengubah hidupnya sendiri, tapi juga memberi inspirasi bagi mereka yang menonton, yang belajar dari tindakan nyata. Saat matahari mulai condong ke barat,
cahaya hangat menyelimuti taman. Aulia menatap ke arah jalan, melihat bayangan panjangnya sendiri di tanah. Bayangan itu bukan hanya sekadar tubuhnya. Ini simbol perjalanan panjang yang ia lalui. Dari gadis penjual bakso yang takut, kini menjadi sosok yang mampu berdiri tegak menghadapi ketidakadilan dan tekanan. Dalam keheningan itu, Aulia merenung. Ia tahu hidupnya masih penuh tantangan. Masih ada banyak polisi arogan, orang yang menilai berdasarkan penampilan, dan dunia yang tidak selalu adil. Namun satu hal sudah jelas, ia tidak akan lagi menunduk. Ia tidak akan lagi membiarkan dirinya dihancurkan tanpa perlawanan. Ia menarik napas dalam sekali lagi, menutup mata sejenak, dan merasakan rasa damai yang aneh tapi menyenangkan. Luka-luka yang ada tetap ada, tapi sekarang berubah menjadi kekuatan. Ia tersenyum, bukan karena dunia sempurna, tapi karena ia tahu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia telah menemukan kekuatan sejati dalam dirinya sendiri. Orang-orang mulai meninggalkan taman, meninggalkan Aulia dengan gerobak yang kini bersih dan tertata rapi. Namun bekas kejadian hari ini tetap hidup di udara. Orang-orang berbicara satu sama lain, masih terguncang dan kagum. Mereka membawa cerita itu ke rumah, ke teman, ke dunia mereka sendiri. Dan cerita Aulia, gadis kecil, penjual bakso, yang berani melawan ketidakadilan, akan terus dikenang. Aulia duduk sejenak di tepi gerobak, menatap langit senja yang memerah. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan akhir. Hidupnya masih penuh perjuangan. Tapi sekarang ia memiliki sesuatu yang tak ternilai. Keberanian, ketahanan, dan kesadaran bahwa siapapun bisa bangkit, tidak peduli seberapa kecil atau lemah mereka terlihat di mata dunia. Ia menarik gerobak perlahan, mulai mendorongnya pulang. Setiap langkah terasa ringan, meski kaki dan tangannya lelah. Bukan karena fisik, tapi karena hatinya kini kuat. Senyum tipis tetap menghiasi wajahnya. Dunia mungkin tetap keras, tetapi Aulia telah menemukan jalannya sendiri. Dan dengan setiap langkah itu, Aulia tahu satu hal pasti, keberanian yang muncul dari hati, dari ketekunan, dan dari tekad yang tulus, lebih kuat daripada apapun di dunia ini. Senja menyelimuti kota, cahaya jingga membanjiri jalanan, membentuk bayangan panjang di setiap trotoar. Aulia mendorong gerobak baksonya pulang, langkahnya mantap, namun tidak tergesa-gesa. Tubuhnya lelah, tangan dan kaki pegal, tapi hatinya ringan. Ada rasa damai yang sulit dijelaskan, perasaan yang muncul dari perjuangan, dari keberanian, dan dari kemenangan yang bukan sekadar fisik, tapi batin. Sepanjang jalan, ia melihat wajah-wajah orang yang mengenalnya hari ini. Ada yang tersenyum, ada yang menatap dengan kagum, beberapa mengangguk perlahan, seolah memberi penghormatan diam-diam. Semua itu tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dunia yang biasanya keras, penuh ketidakadilan, dan menekan orang lemah, kini memberinya ruang, bukan karena orang lain berubah, tapi karena ia sendiri telah berubah. Setibanya di rumah kontrakan, Aulia menaruh gerobak di sudut sempit halaman. Ia menatapnya lama. Gerobak yang selama ini hanya dianggap sederhana, kini bukan sekadar alat untuk mencari nafkah. Ia adalah simbol perjuangan, simbol keberanian, simbol bahwa siapapun, sekecil apapun, bisa berdiri melawan ketidakadilan. Ia duduk di tepi kasur, menatap langit-langit kamar sempitnya. Malam mulai turun, dan suasana sepi menyelimuti rumah. Namun kesunyian itu tidak lagi menekan. Kali ini, kesunyian memberi ruang untuk merenung, untuk memahami perjalanan panjang yang baru saja ia lalui. Aulia mengingat setiap detik yang menegangkan, tatapan polisi arogan yang merendahkan, dorongan gerobak yang hampir menghancurkan dagangannya, rasa takut yang membekapnya, hingga air mata di malam hari yang membuatnya hampir menyerah. Semua itu kini berubah menjadi kenangan yang menguatkan. Kenangan yang membentuk keberanian, ketahanan, dan tekad yang kini menjadi bagian dari dirinya. Ia tersenyum pelan, menyadari satu hal penting, dunia tidak selalu adil, orang tidak selalu baik, dan kekuasaan sering disalahgunakan. Tapi di tengah semua itu, ada satu kekuatan yang tidak bisa diambil siapapun, kekuatan hati. Keberanian untuk berdiri, untuk melawan ketidakadilan, dan untuk tetap menjaga harga diri, itulah hal paling berharga. Esok harinya, Aulia bangun lebih awal. Matahari belum sepenuhnya terbit, tapi cahaya pagi mulai menyelinap ke kamar sempitnya. Ia menyiapkan gerobak, memotong daging, menyiapkan kuah, dan menyusun mangkuk dengan hati-hati.
Aktivitas yang biasa kini terasa berbeda. Ia tidak hanya menyiapkan dagangan, ia menyiapkan simbol kehidupannya, tekad yang tak tergoyahkan, keberanian yang nyata, dan kekuatan hati yang kini terlihat oleh dunia. Di taman kota, orang-orang mulai berkumpul. Beberapa pedagang lain menatap Aulia dengan kagum. Beberapa anak kecil menunggu kedatangannya, ingin melihat gadis yang kemarin menentang ketidakadilan. Senyum tipis Aulia menyebar saat ia menyiapkan gerobak. Ia tahu, hari ini tidak hanya tentang bakso, tapi tentang memberi inspirasi, tentang menunjukkan bahwa keberanian tidak tergantung pada ukuran tubuh, umur, atau status sosial. Polisi arogan yang kemarin membuat keributan kini lewat lagi di taman. Tapi kali ini, Aulia tidak takut. Ia menatapnya dengan tenang, tegak, dan bersih dari dendam. Polisi itu menunduk sebentar, matanya penuh rasa segan, lalu berjalan pergi. Aulia tersenyum tipis. Dunia mungkin tidak berubah, tapi posisinya di dunia kini berbeda. Ia berdiri, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa keberanian sejati muncul dari pengendalian diri dan kekuatan hati. Seiring hari berlalu, kabar tentang keberanian Aulia menyebar. Orang-orang berbicara tentang gadis kecil, penjual bakso, yang mampu berdiri melawan ketidakadilan. Beberapa orang menulis di media sosial, beberapa menceritakan pada teman dan keluarga. Dan meski Aulia tidak pernah mencari perhatian, kisahnya memberi harapan bagi banyak orang, bahwa siapapun bisa bangkit, tidak peduli seberapa sulit hidup mereka. Di malam hari, ketika semua kembali tenang, Aulia duduk di jendela kamarnya, menatap bulan yang bersinar lembut. Ia menutup mata sejenak, membiarkan diri merasakan kedamaian yang baru. Ia tahu hidup masih akan penuh tantangan, masih ada banyak hari sulit, masih ada banyak orang yang menilai dari penampilan. Tapi satu hal ia sadari, ia tidak akan pernah menunduk lagi tanpa alasan. Dalam hati, Aulia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku kuat, aku mampu, dan aku tidak akan membiarkan ketidakadilan merenggutku lagi." Kata-kata itu bukan sekadar janji, tapi keputusan yang mengubah arah hidupnya. Ia menyadari bahwa keberanian yang tumbuh dari penderitaan, kesadaran diri, dan latihan tekun bisa menghadapi apapun di dunia ini. Keesokan harinya, Aulia kembali berjualan bakso. Gerobaknya berkilau di bawah cahaya pagi. Mangkuk tersusun rapi, kuah panas mengepul. Setiap langkahnya mantap. Ia tersenyum pada setiap orang yang datang. Anak-anak tertawa di sekitarnya. Beberapa pedagang lain menatapnya dengan hormat. Dan meski dunia tetap keras, Aulia tahu satu hal. Ia kini tidak lagi gadis penjual bakso yang takut. Ia adalah sosok yang berdiri tegak, simbol keberanian, dan kekuatan hati yang tak tergoyahkan. Hari itu, Aulia menyadari pelajaran terbesar dalam hidupnya. Kesulitan, penderitaan, dan ketidakadilan bukan untuk membuatnya lemah. Mereka adalah ujian, yang jika dihadapi dengan keberanian dan ketekunan, justru akan membentuk kekuatan yang lebih besar dari apapun di dunia ini. Dan saat malam kembali turun, Aulia menutup gerobaknya, menatap langit penuh bintang, dan tersenyum. Tidak ada air mata kali ini. Hanya kedamaian, ketenangan, dan keyakinan bahwa hidupnya telah berubah. Ia bukan lagi gadis kecil yang takut. Ia adalah Aulia, penjual bakso, pejuang ketidakadilan, dan simbol keberanian yang muncul dari hati. Di saat yang sama, di taman kota yang sunyi, bayangan gerobak yang sederhana itu tetap ada. Tapi kini bukan hanya simbol pekerjaan, melainkan simbol tekad, kekuatan hati, dan awal baru. Dan Aulia tahu, perjalanan hidupnya baru saja dimulai, dengan keberanian yang tidak bisa diambil siapapun. Beberapa hari setelah kejadian di taman kota, suasana perlahan berubah. Kota yang sebelumnya tampak biasa kini terasa berbeda bagi Aulia. Setiap langkahnya di jalanan dipenuhi pandangan yang penasaran, beberapa dengan kagum, beberapa dengan canggung. Tidak ada yang menatapnya seperti dulu, seolah gadis penjual bakso itu kini memiliki aura yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Aulia menyapu gerobaknya di halaman kontrakan, tangan masih terasa kaku setelah berhari-hari menghadapi tekanan. Namun bukan rasa sakit yang ia rasakan, melainkan kelegaan. Setiap gerakan menyadarkan dirinya, hidupnya tidak akan sama lagi, dan itu baik. Ia menatap gerobak itu lama-lama, bayangan diri yang tegar dan kuat seakan tercermin di logam yang berkilau. Orang-orang mulai berdatangan lagi ke gerobaknya, tapi bukan hanya untuk membeli bakso. Beberapa datang untuk menyapa, memberi semangat,
atau sekadar mengobrol tentang kejadian yang terjadi. Mereka ingin mendengar cerita langsung dari Aulia, gadis yang selama ini dianggap lemah, tapi kini menjadi simbol keberanian. Seorang ibu paruh baya menghampirinya. Mata wanita itu lembut, tapi ada kekaguman yang tak bisa disembunyikan. Kamu benar-benar luar biasa, Nak. Tidak banyak orang bisa berdiri seperti itu menghadapi orang yang sekuat polisi itu, katanya. Aulia tersenyum pelan, menunduk sopan. Terima kasih, Bu. Saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan, untuk diri saya sendiri, jawabnya. Jawaban itu membuat ibu itu terdiam sejenak, lalu tersenyum hangat. Ada pengakuan, bukan sekadar rasa kagum. Aulia merasakan hal yang sama. Pengakuan itu bukan hanya dari orang lain, tapi juga dari dirinya sendiri. Ia mulai menyadari bahwa keberanian bukan sesuatu yang dicari, tapi sesuatu yang lahir ketika menghadapi ketakutan yang paling besar. Hari demi hari berlalu. Gerobak Aulia semakin ramai. Keberaniannya telah menarik perhatian orang-orang di sekitar taman kota. Beberapa pedagang lain mulai menghargai keberadaannya, bukan hanya karena dagangannya, tapi karena keteguhan hatinya. Mereka yang dulu meremehkan kini menatapnya dengan hormat. Bahkan anak-anak yang dulu menonton kagum, kini sering datang sekadar untuk menyapa dan belajar dari sosok yang mereka anggap pahlawan kecil. Namun di balik semua itu, Aulia tidak lupa pelajaran paling penting, dunia tetap keras. Masih ada polisi arogan, masih ada orang yang menilai dari penampilan, masih ada ketidakadilan yang menunggu di tikungan jalan. Tapi kali ini, ia tidak takut. Setiap ancaman kini ia hadapi dengan ketenangan. Tubuh dan pikirannya siap. Hati dan jiwanya telah ditempa. Sore itu, saat matahari mulai condong ke barat, Aulia duduk di tepi gerobaknya. Ia menatap jalanan, melihat bayangan panjang gerobaknya memanjang di aspal. Bayangan itu bukan hanya simbol usaha dan perjuangan, tapi juga simbol perubahan yang terjadi dalam dirinya. Gadis kecil yang dulu takut, kini adalah sosok yang berdiri tegak, penuh keberanian, dan percaya pada kekuatannya sendiri. Seorang teman lama datang menghampiri, membawa tas kecil berisi minuman hangat. Ia menatap Aulia dengan mata berbinar. Kamu benar-benar berbeda sekarang. Aku tidak percaya kamu bisa menghadapi semuanya sendirian, ucapnya. Aulia tersenyum, menatap ke arah gerobak yang masih mengepul kuah panas. Ini bukan tentang aku sendirian, katanya pelan. Ini tentang tidak membiarkan dunia menekan kita. Tentang berdiri, meski sulit, dan tetap menjaga diri kita sendiri. Malam tiba perlahan. Kota mulai sepi, lampu-lampu jalan menyala, membentuk garis panjang di jalanan. Aulia menutup gerobak untuk malam itu, menatap langit penuh bintang. Suasana sunyi kali ini berbeda, tidak menekan, tapi menenangkan. Setiap bintang seolah menjadi saksi perjalanan yang baru saja ia lewati. Ia menatap bayangan dirinya sendiri, terpantul di jendela kaca kecil kontrakan. Bayangan itu bukan lagi gadis penjual bakso yang takut. Bayangan itu adalah Aulia, tegar, penuh keberanian, dan dengan kekuatan hati yang tak tergoyahkan. Dalam hening malam itu, Aulia merasakan sesuatu yang aneh tapi indah, kedamaian. Bukan kedamaian dari dunia luar, tapi kedamaian yang lahir dari dalam diri. Ia menyadari bahwa hidup tidak selalu adil, tapi kekuatan hati, keberanian, dan tekad bisa membuat segalanya berbeda. Dan Aulia tahu satu hal lagi, ini baru permulaan. Hidupnya masih panjang, tantangan masih menunggu, dan dunia tidak akan selalu ramah. Tapi kini, ia telah menemukan jalan. Ia telah menemukan kekuatannya sendiri, dan dengan itu, ia siap menghadapi apapun yang datang. Ia tersenyum tipis, menutup gerobak, dan berjalan ke kontrakan. Setiap langkah terasa ringan, meski kaki dan tangannya lelah. Di hatinya, satu pesan jelas, keberanian dan kekuatan hati tidak lahir dari kemenangan semu, tapi dari menghadapi ketakutan, menahan luka, dan tetap berdiri ketika dunia ingin menjatuhkanmu. Di luar jendela, kota tidur dengan tenang. Tapi dalam diri Aulia, ada cahaya yang tidak akan padam. Cahaya itu bukan sekadar simbol kemenangan atas polisi arogan atau rasa hormat orang-orang. Cahaya itu adalah simbol bahwa siapapun bisa bangkit dari ketakutan, menghadapi ketidakadilan, dan menulis jejak hidupnya sendiri. Dan malam itu, Aulia menutup mata dengan senyum yang tulus. Ia tahu, apapun yang terjadi esok hari, apapun tantangan yang menghadang, ia tidak akan lagi menjadi gadis yang takut.
Ia adalah Aulia, tegar, kuat, dan tak tergoyahkan.